Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Puji beserta syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya, serta dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan dengan nikmat tersebut pada hari ini insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang hari ke-21, dan semoga hendaknya puasa kita ini diberi ataupun dikasih oleh Allah pahala di sisinya, serta dilipatkan pahala tersebut bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sewajarnya lah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena barang siapa yang bersyukur, kata Allah, niscaya dia akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Jika kamu bersyukur, kata Allah, niscaya nikmatku akan kutambah padamu. Dan jikalau kamu kufur, kata Allah, niscaya azabku sangatlah pedih. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan janganlah engkau kufur kepadaku, kata Allah. Dari ayat tersebut dapat kita pahami Allah akan memberi serta menambahkan nikmatnya kepada kita jikalau kita mensyukurinya. Salawat beriringkan salam, marilah kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari alam kehinaan, alam kebodohan, alam yang tidak berilmu pengetahuan menuju alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan sepotong doa untuk beliau yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan doa tersebut disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita yang mengucapkan semoga diberi syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun judul ceramah singkat saya pada kesempatan kali ini ialah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa perbuatan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menerangkan, yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang pertama, orang yang melaksanakan sholat pada waktunya atau tepat waktunya. Kemudian yang kedua, orang yang berjihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Baik, dari ketiga poin tersebut, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu menegakkan sholat tepat waktunya. Sudah kita ketahui, sholat itu merupakan kewajiban bagi kita. Dan dari itu, maka kita harus melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan kepada kita. Dan melaksanakannya sholat tersebut ketika azan sudah berkumandang, hendaknya kita bersiap-siap segala aktivitas ataupun kesibukan yang bersifat keduniaan, hendaknya kita hentikan. Kita segera menuju rumah Allah untuk mendirikan sholat tersebut. Dan sholat tersebut lebih utama dikerjakan di awal waktu. Jangan kita melalaikan serta melambatkan dalam pekerjaan ataupun pelaksanaan sholat tersebut. Dan sholat tersebut, jikalau kita laksanakan sesuai dengan waktunya, akan mendatangkan manfaat bagi kita. Salah satunya yaitu kita akan terbiasa dalam memanajemen waktu. Kita akan disiplin menghargai waktu, baik itu dalam ibadah lainnya ataupun dalam pekerjaan. Dan di samping itu, sholat juga dapat mencegah dari perbuatan keji lagi mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, marilah kita menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat tersebut sesuai dengan waktunya. Karena banyak manfaat yang akan kita dapatkan dari sholat tersebut. Kemudian
Yang kedua, jihad fi sabilillah. Kata jihad berasal dari bahasa Arab, yaitu jahada yujahidu wa mujahadatan, yang artinya kekuatan ataupun kemampuan. Sedangkan menurut bahasa, jihad yaitu mengerahkan segala kekuatan serta kemampuan. Sedangkan menurut ulama fikih, jihad yaitu perjuangan untuk melawan orang-orang kafir ataupun orang musyrik demi menegakkan kalimat la ilaha illallah, demi menegakkan agama Islam. Sebagaimana ayat yang menjelaskan tentang jihad tadi, sebagaimana yang telah saya bacakan tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka itulah yang mendapatkan rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jihad ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu, yaitu melawan keinginan ataupun dorongan yang timbul pada diri kita dari perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, kita harus mengontrol serta mengendalikan diri kita dari keinginan hawa nafsu tersebut. Kemudian yang kedua, jihad melawan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat di atas dapat kita pahami, kita tidak boleh mengikuti ataupun melaksanakan dari langkah-langkah setan tersebut.
Contohnya, misalnya kita terniat untuk mencuri ataupun berbohong, itu merupakan bisikan serta langkah-langkah dari setan. Janganlah kita ikuti dari dorongan ataupun perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu jihad melawan orang kafir. Inilah yang dimaksud dengan jihad fisabilillah, yaitu jihad menegakkan agama Allah, jihad menegakkan kalimat la ilaha illallah. Rela berkorban, baik itu harta, jiwa, dan lain sebagainya demi menegakkan agama Allah tersebut. Itulah yang dinamakan jihad fisabilillah. Dan dari jihad ini sungguh besar pahala yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau seandainya kita dalam melaksanakan jihad tersebut kita meninggal, sungguh kematiannya tersebut dalam keadaan kematian yang baik dan mulia. Dan dari tersebut memotivasi kita untuk menegakkan agama Allah tersebut. Kemudian yang terakhir, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ibu kita telah mengandung selama 9 bulan, rela mencucurkan darah serta tidak tidur demi kita. Dan setelah lahir kita disusuinya dan dirawatnya kita. Dan begitu juga ayah kita, dia yang mencari nafkah kita agar kebutuhan hidup kita terpenuhi. Dan dari itu kita harus berbakti kepadanya. Jangan buat dia kecewa ataupun sakit hati. Dan bagaimana kita seorang anak berbakti kepadanya?
yaitu mengerjakan apa yang disuruhnya selagi baik dan meninggalkan larangannya. Dan kita selaku anak tidak boleh membentak serta durhaka kepada orang tua, sedangkan mengatakan saja jikalau orang tua kita menyuruh untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita disuruh untuk membeli beras, kita tidak mau, kita katakan itu sungguh tidak boleh. Dan bisa jadi orang tua kita sakit hatinya. Dan di samping itu, kita selaku anak juga harus menyayangi kedua orang tua kita selagi masih hidup. Menturuti perintahnya, taat kepadanya, dan lain sebagainya. Baik, saya akan ulangi. Perbuatan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu orang yang menunaikan sholat tepat waktunya. Kemudian yang kedua, orang yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dengan patuh, taat, dan menyayangi kedua orang tua kita. Mungkin cukup sekian ceramah singkat pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita, terutama bagi yang menyampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.